Lagi ya, kita akan menggunakan soal yang sama untuk menyelesaikan dengan metode eliminasi. Seperti namanya, metode eliminasi artinya eliminasi, eliminate berarti menghilangkan, mengurangkan. Jadi kita akan mengurangkan dari 3 persamaan ini menjadi 2 persamaan, kemudian menjadi menjadi satu variabel, 2 variabel, begitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu variabel mana yang paling mungkin untuk dibuang, dihilangkan. Yang kelihatannya paling mudah adalah Y. Kenapa? Karena dari 3 persamaan ini Y itu masing-masingnya koefisiennya hanya satu jumlahnya. Hanya ada 1Y, 1Y, 1Y. Sedangkan X ada 1, 1 dan 3. Ya kan? Ada 1, 1 dan 3. Z juga ada 1, 1 dan 4. Jadi paling gampang, paling mudah adalah menghilangkan si Y-nya. Oke, kita akan ambil persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mengeliminasi Y. Eliminasi Y. Nah, berarti dari persamaan 1 dan 2, X tambah Y tambah Z sama dengan 18, X min Y min Z sama dengan 12. Nah, kita mau buang Y-nya berarti kita bisa tambahkan supaya habis. Berarti 2X, dan kebetulan Z-nya juga di saat yang bersamaan ternyata juga hilang ya. Berarti 2X sama dengan 30 dan X kita dapat adalah 15, ya kan? Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kita eliminasi Y lagi dengan menggunakan persamaan. Eliminasi Y menggunakan persamaan yang lain. Kali ini kita akan menggunakan persamaan yang mungkin 1 dan 3. Oke, kita lihat yuk. Berarti kalau ada persamaan 1 dan 3, X tambah Y tambah Z sama dengan 18. Kemudian 3X tambah Y tambah 4Z sama dengan 4. Nah, untuk membuang Y-nya berarti kita harus kurangkan ya. Jadi X kurang 3X adalah minus 2X. Kemudian Z kurang 4Z adalah min 3Z sama dengan 14. Nah, dari sini kita tadi sudah dapat persamaan ini persamaan yang keempat, ya kan? Kita gunakan lagi, cari lagi persamaan yang sama untuk mencari cari lagi persamaan yang lain untuk menghilangkan Y juga. Nah, kali ini saya akan buat di sini ya, teman-teman ya. Saya akan eliminasi Y. Eliminasi Y menggunakan persamaan. Kali ini 1 2 udah, 2 1 3 udah, berarti saya akan coba gunakan 2 dan 3. X kurang Y kurang Z sama dengan 12. 3X plus Y plus 4Z sama dengan 4. Kalau saya mau buang Y berarti saya harus tambahkan, ya kan? Maka ini jadi 4X plus 3Z sama dengan 16. Nah, kita udah dapat persamaan nih. Saya sebut ini persamaan 4. Ini persamaan 5-nya ya. Yang X sama dengan 15 kita abaikan aja. Oke. Dari persamaan 4 dan 5 kita gunakan, kita ambil berarti menjadi minus 2X minus 3Z sama dengan 14. 4X plus 3Z sama dengan 16. Nah, kebetulan Z-nya jumlahnya udah sama-sama 3 nih teman-teman. Jadi kita eliminasi Z aja ya. Dan 1 udah ada negatif, 1 positif, berarti kita tambahkan supaya habis. Berarti ini jadi habis. Ini sekarang tinggal minus 2 minus 4 jadi minus 6X sama dengan ini minus, sorry. Ini plus ya. Berarti minus 2X plus 4X jadi 2X. Yang ini adalah 30. Sehingga kita kan tadi sudah dapat X-nya udah kita dapat. Berarti kita gunakan untuk mencari Z-nya sekarang ya. Nah, karena kita mau mencari Z berarti yang X-nya yang harus kita eliminasi. Berarti ini kita tinggal kali 2 supaya jumlahnya sama ya. Berarti ini jadi minus 4X minus 6Z sama dengan 28. Yang ini 4X plus 3Z sama dengan 16. Yuk kita selesaikan yuk. Ini saya tambahkan supaya ZX-nya habis ya. Ini habis berarti tinggal minus 3Z sama dengan 44, sehingga Z sama dengan min 44 per 3. Nah, teman-teman, kita udah dapet nih persamaan X-nya tadi 15, Z-nya adalah ini. Sekarang kita cari si Y-nya. Y-nya gimana?
Y-nya juga sama, kita eliminasi persamaan yang bisa mendapatkan si Y-nya. Jadi kalau dengan metode substitusi sendiri, metode eliminasi sendiri itu menurut saya jauh lebih susah sih, lebih panjang, lebih kompleks. Jadi saya sarankan ke depan teman-teman bisa menggunakan metode gabungan. Nanti kita akan eksekusi dengan metode gabungannya ya. Sekarang kita ambil persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi si X-nya. Karena kita sudah dapat Z-nya, udah dapat X-nya, kita mau cari si Y-nya sekarang. X tambah Y tambah Z sama dengan berapa tadi? 18. Terus X kurang Y kurang Z, X kurang Y kurang Z sama dengan 12. Kita ingat ya teman-teman, kita fokus mencari nilai Y, berarti eliminasi yang lainnya. Saya eliminasi misalnya si X-nya, berarti dikurangkan sehingga didapat ini menjadi 2Y plus 2Z sama dengan 2Z sama dengan 6. Nah kalau ini saya mau sederhanakan, ini menjadi, tapi kita tahan dulu deh ya. Lalu kita ambil ini sekarang persamaan, tadi ini kan persamaan 1 dan 2. Sekarang saya ambil persamaan 1 dan 3 misalnya ya. Persamaan 1 dan persamaan 3. Yuk saya ambil persamaan 1 dan 3, didapat apa teman-teman? X tambah Y tambah Z, X tambah Y tambah Z sama dengan 18. 3X tambah 3X tambah Y tambah 4Z sama dengan 4. Yuk kita buang kita mau cari Y-nya, berarti kita harus buang variabel X-nya juga ya. Berarti ini supaya habis, saya kali 3 yang atas, yang bawah kali 1, berarti ini menjadi 3X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 54. Yang ini 3X tambah Y tambah 4Z sama dengan 4. Yuk kita mau buang si X nya, berarti kita kurangkan, berarti ini habis. Ini habis, berarti tinggal 2Y kurang Z sama dengan 50. Nah kita dapat dua persamaan ini. Misalnya saya gabungkan deh persamaan ini dengan persamaan ini, saya gabungkan di sini. Kita jadi dapatnya apa? 2Y tambah 2Z. Oke, ini sebelumnya bisa disederhanakan ya teman-teman. Ini jadi Y tambah Z sama dengan 3. Nah sekarang kita gabungkan Y tambah Z sama dengan 3. 2Y kurang Z sama dengan 50. Kan kita tujuannya mau membuang Z-nya, berarti tinggal saya tambahkan, berarti 3Y sama dengan 53. Y sama dengan 53 per 3, atau ini sama dengan 17 2 per 3. Sehingga kita dapat dari sini semua kita dapat X sama dengan berapa? X nya tadi 15, Y nya sama dengan 17 2 per 3, dan Z nya sama dengan min 44 per 3. Atau kalau min 44 per 3 itu berapa ya? 14 2 per 3 minus ya, jangan lupa minusnya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk yang metode yang ini. Kalau ada pertanyaan silahkan letakkan di kolom komentar ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan metode yang campuran.